Jika Anda terus membelanjakan uang tanpa perhitungan, maka tidak ada yang tersisa untuk masa depan Anda. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan keuangan yang baik serta pemilihan investasi yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan Anda. Pemirsa, jika Anda terus membelanjakan uang tanpa perhitungan, tidak ada yang tersisa untuk masa depan Anda. Bahkan jika Anda bermimpi melakukan sesuatu yang besar atau ingin memenuhi pengeluaran darurat Anda, tidak akan ada yang tersisa dari penghasilan bulanan Anda. Oleh karena itu diperlukan anggaran yang tepat tentang berapa jumlah uang yang Anda keluarkan dari pendapatan dan berapa jumlah dana investasinya. Salah satu jenis investasi yang bisa Anda pilih adalah reksadana. Bunga yang Anda peroleh dari investasi di reksadana lebih besar daripada rekening deposito. Namun tingkat risikonya relatif rendah jika dibandingkan dengan rencana investasi saham. Sangat penting untuk melihat opsi investasi sebelum memilihnya. Pada opsi investasi reksadana, Anda akan mendapatkan pengelola dana atau manajer investasi yang dapat membantu Anda dengan strategi sehingga Anda dapat memutuskan investasi. Berikutnya adalah investasi saham. Ini adalah salah satu rencana investasi beresiko tinggi yang bisa Anda dapatkan di pasar. Jika Anda memiliki pengetahuan yang baik tentang pasar saham, Anda bisa mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar. Investor juga dituntut paham akan kondisi ekonomi di suatu negara yang nantinya akan berpengaruh terhadap pergerakan pasar saham itu sendiri. Selanjutnya adalah investasi rumah. Membeli tanah atau rumah lagi-lagi merupakan pilihan investasi yang baik. Biasanya nilai tanah, apartemen atau rumah terus meningkat di masa depan. Jika Anda melihat opsi investasi rumah adalah sesuatu yang dapat Anda pertimbangkan dengan serius. Berbagai sumber IDX Channel. Tuh pemirsa, supaya masa depan kita lebih terjamin di kemudian hari, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan berinvestasi. Apalagi pemirsa saat ini udah banyak banget jenis investasi yang bisa kita pilih ya, mulai dari investasi reksadana, kemudian saham, obligasi, sampai dengan investasi rumah ataupun tanah. Tapi kali ini pemirsa saya ingin membahas lebih jauh soal investasi saham. Nah bagi kalian investor atau trader sejati, coba diingat-ingat lagi, coba ditebak kira-kira di sepanjang tahun 2021 ini IHSG itu sempat menyentuh level tertingginya di kisaran berapa, kemudian kapan gitu pemirsa. Coba diingat-ingat lagi. Nah, ternyata IHSG itu pernah menyentuh level tertingginya di sepanjang 2021 itu di tanggal 13 Januari lalu pemirsa, yaitu di level 6.432. Dan di hari tersebut ya, di tanggal 13 Januari, transaksinya itu mencapai 24,14 triliun rupiah dengan jumlah saham yang diperdagangkan itu sekitar 35,95 miliar lembar saham. Nah mungkin Anda ya pemirsa IDX Channel pada tanggal tersebut juga sempat melakukan transaksi maupun jual atau beli gitu ya di tanggal 13 Januari 2021. Tapi ternyata nih pemirsa tidak hanya bisa menyentuh level 6.400 IHSG, diproyeksikan di akhir tahun nanti bisa menyentuh level lebih tinggi lagi yaitu di kisaran 6.600 sampai dengan 6.700 pemirsa. Nah kira-kira apa nih alasannya kok diproyeksikan hingga akhir tahun nanti IHSG bisa menyentuh level 6.600 sampai dengan 6.700. Jadi salah satu alasannya atau salah satu faktor pendorong dan pendukungnya nih pemirsa adalah karena di tahun 2021 ini banyak sekali perusahaan atau semakin tinggilah minat dari perusahaan yang melakukan IPO ataupun initial public offering. Nah, kenapa lagi tuh kok di tahun 2021 ini banyak banget sih perusahaan-perusahaan yang berniat atau minatnya cukup tinggi untuk melakukan IPO? Karena perusahaan-perusahaan tersebut ya melihat saat ini kondisi ekonomi Indonesia juga sudah mulai membaik pemirsa. Meskipun belum pulih secara total tapi sudah terlihat adanya perbaikan. Jadi mereka berharap ya perusahaan-perusahaan tersebut ketika mereka ini melakukan IPO semakin banyak dana segar yang bisa diraih. Kemudian dana tersebut nantinya akan digunakan untuk ekspansi bisnis baik di tahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya. Tapi kira-kira di sepanjang tahun 2021 ini sudah ada berapa perusahaan sih yang melakukan IPO? Dan mungkin sampai akhir tahun nanti kira-kira ada berapa lagi nih perusahaan yang akan melakukan IPO? Nah kita langsung saja saksikan informasi
Selengkapnya pemirsa dalam tayangan berikut ini, yaitu jumlah dan target perusahaan IPO di 2021. Adapun hingga 9 September 2021, Bursa Efek Indonesia telah menerima 38 perusahaan yang baru melantai di pasar modal Indonesia. Bahkan di dalam pipeline BEI masih ada 27 calon emiten yang akan melakukan IPO. Pada awal September lalu, BEI telah menerima kedatangan 9 emiten baru dengan total penggalangan dana mencapai 2,42 triliun rupiah. PT Hasnur International Shipping menjadi emiten yang IPO pada tanggal 1 September 2021. Saat debut pertama, PT Hasnur International Shipping mengalami auto-reject atas karena naik hingga 24,67%. PT Idea Indonesia Akademik Tbk yang resmi listing dengan kode saham IDEA pada 9 September. Tahun ini BI juga menyambut kehadiran unicorn pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Bukalapak.com Tbk atau Buka pada tanggal 6 Agustus 2021 lalu. Aksi IPO Buka sekaligus menjadi aksi IPO terbesar di Bursa Efek Indonesia dengan sepanjang sejarah yang mencapai 21,9 triliun rupiah. Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia menyatakan dalam pipeline 2021, BEI menargetkan 66 pencatatan efek baru. Adapun 66 pencatatan efek baru tersebut terdiri dari 53 initial public offering dan sisanya penerbitan obligasi serta instrumen turunan lainnya seperti ETF, DIRE, dan DINFRA. Sektor perusahaan yang berada dalam pipeline antara lain dari sektor industrial dan consumer cyclical, masing-masing 6 perusahaan. Kemudian sektor consumer non-cyclical sebanyak 4 perusahaan dan 3 perusahaan dari sektor energi. Selanjutnya masing-masing 2 perusahaan dari sektor transportation dan logistik, teknologi, dan finansial. Kemudian dari sektor basic materials, properties and real estate, infrastruktur, dan health care, masing-masing 1 perusahaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Wah, ternyata pemirsa hingga akhir tahun 2021 nanti Bursa Efek Indonesia menargetkan akan ada sekitar 66 penerbitan efek baru, di mana sekitar 53 berasal dari perusahaan yang IPO atau Initial Public Offering. Kemudian kalau kita lihat lagi nih, sebenarnya ketika memasuki semester 2 tahun ini, pergerakan pasar saham kita juga sudah mulai membaik dan sentimen-sentimen negatif yang menekan pergerakan IHSG juga sudah mulai berkurang nih pemirsa. Dan salah satunya tentunya adalah kasus COVID-19 di Indonesia yang juga sudah mulai berkurang dan melandai. Di mana saat ini ya pemirsa, untuk positivity rate Indonesia sendiri ya, positivity rate COVID-19-nya ini sudah berada di angka 0,99%. Padahal beberapa waktu lalu nih pemirsa, positivity rate COVID-19 itu sempat berada di kisaran 32,19%. Kemudian dari performa makronya juga sudah mulai memperlihatkan adanya perbaikan, banyak sekali perbaikan, mulai dari neraca dagang, kemudian inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan juga realisasi investasi. Nah, kalau ngomongin soal neraca dagang nih pemirsa, ternyata pada Agustus 2021 lalu, nilai neraca dagang kita ya ini berhasil surplus, yaitu di kisaran 4,74 miliar dolar Amerika, dan menjadi yang tertinggi di sepanjang tahun 2021 ini. Dan sebenarnya nih, selain IHSG yang diproyeksikan akan meningkat di akhir tahun nanti, ada beberapa hal-hal yang bisa diperhatikan oleh investor menjelang akhir tahun. Salah satunya adalah fenomena window dressing pemirsa. Coba udah tahu belum soal window dressing itu sebenarnya apa sih? Bagi yang belum tahu mungkin langsung saja ya kita bersama-sama saksikan tayangan berikut ini soal fenomena window dressing. Fenomena window dressing adalah kondisi anomali di pasar modal yang terjadi tiap akhir tahun. Fenomena ini didorong oleh kenaikan harga saham perusahaan terbuka di Bursa Efek. Kondisi ini adalah hal umum yang biasa dihadapi para pemain saham. Hal ini merupakan strategi perusahaan untuk menarik para investor baru. Caranya adalah dengan mempercantik laporan keuangan dan portofolio bisnis. Dengan begitu, saldo pada neraca keuangan akan terlihat seperti yang diharapkan. Di akhir tahun, perusahaan terbuka akan berlomba-lomba merekayasa laporan rugi labanya sehingga tampak lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Memanfaatkan trik akuntansi, mereka memanipulasi laporan keuangan sehingga seolah-olah perusahaan mendapatkan laba padahal rugi. Perusahaan juga bisa melaporkan profit besar walaupun sebenarnya kecil. Hal itu akan menarik para investor untuk membeli saham yang menstimulasi kenaikan nilai saham itu sendiri.
Pengelola investasi juga akan memanfaatkan fenomena ini untuk mempercantik hasil pengelolaan reksadana sehingga laporan menunjukkan hasil positif. Dengan demikian, citra baik mereka di hadapan para nasabah akan meningkat dan nasabah akan semakin percaya terhadap jasanya. Berbagai sumber IDX Channel. Oke pemirsa, soal window dressing ini jadi banyak sekali perusahaan atau emiten-emiten yang memanfaatkan ya atau mempercantik laporan keuangannya supaya di akhir tahun nanti semakin banyak investor yang tertarik membeli saham mereka gitu ya atau saham di emiten atau perusahaan mereka. Kemudian ketika semakin banyak investor yang membeli saham tersebut ya tentunya akan mengerek naik harga dari saham itu sendiri. Jadi kalau biasanya kita di akhir tahun nih lihat di mall ya banyak banget toko-toko yang ngadain diskon, baju diskon, sepatu diskon atau produk-produk banyak yang diskon tentunya untuk meningkatkan penjualan dari toko tersebut dan memperbaiki kinerja. Itu juga terjadi sebenarnya di pasar saham kita, tapi caranya adalah dengan window dressing atau mempercantik laporan keuangan atau bisa dibilang dengan memanipulasi laporan keuangannya. Nah, salah satu cara yang dilakukan dalam memanipulasi laporan keuangan perusahaan tersebut adalah dengan menunda pembagian keuntungan. Jadi kalau pembagian keuntungannya ditunda, saldo akhirnya ini kelihatannya lebih besar pemirsa. Kemudian selanjutnya adalah dengan menunda pembayaran tagihan agar pengeluarannya ini masuk ke periode berikutnya. Jadi kesannya saldonya tuh masih besar dan masih tinggi. Dan kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya ya laporan keuangannya, ini tetap menunjukkan hasil yang baik. Jadi itu meningkatkan minat para investor ya untuk membeli saham di perusahaan tersebut dan pada akhirnya nanti juga akan mengerek naik harga saham tersebut. Dan memang sebenarnya ya window dressing ini sih terjadi bisa saja terjadi di setiap kuartal 1, akhir kuartal 1, akhir kuartal 2, akhir kuartal 3 ataupun akhir kuartal 4. Tapi memang yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, paling dinanti oleh para investor dan juga oleh para emiten sendiri ini adalah ketika memasuki akhir tahun, contohnya akhir tahun 2021 ini. Dan sebenarnya kalau kita sebagai investor melihat window dressing ini bisa kita manfaatkan untuk mengambil keuntungan gitu pemirsa. Jadi mulai sekarang kita bisa beli ya, cicil beberapa saham atau beberapa emiten gitu ya. Nanti ketika harganya sudah menjelang naik di akhir tahun bisa kita jual kembali. Tapi kira-kira menyambut fenomena window dressing dan juga kenaikan IHSG di akhir tahun ini, ada nggak sih sektor-sektor yang harus kita perhatikan pemirsa? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari pengamat pasar modal dalam tayangan berikut ini. Likuiditas yang cukup baik, kemudian juga yang kapitalisasi marketnya besar, ya ini udah ada di indeks LQ45, ini lebih mudah kita memilih saham-sahamnya. Dan selain itu kita bisa melihat dari fundamental masing-masing perusahaan itu sendiri. Dan kalau berbicara mengenai sektor apa yang menarik, yang pertama harus kita perhatikan adalah kita lihat saham-saham yang ada di dalam indeks LQ45, indeks Quality 30 dan indeks Growth 30. Ketiga indeks tersebut ini bisa kita jadikan acuan untuk selanjutnya kita memilih saham pertambangan, saham di sektor perbankan, sektor aneka industri, dan juga sektor properti. Ini bisa menjadi acuan buat teman-teman atau buat. Nah pemirsa, jadi terkait dengan fenomena window dressing tadi ada beberapa sektor yang bisa kita perhatikan nih menurut pengamat pasar modal. Yang pertama adalah sektor pertambangan, kemudian perbankan dan juga properti. Tapi tetap ya pemirsa, ketika kita ingin beli satu saham dari satu emiten harus memperhatikan dari sisi fundamentalnya, kemudian kalau bisa kita perhatikan juga dari sisi teknikalnya. Nah soal perhatikan dari sisi fundamental artinya kan kita harus memperhatikan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Memang ketika menyambut fenomena window dressing ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang melakukan memanipulasi atau mempercantik laporan keuangannya. Tapi sebenarnya kita bisa nilai nih, kira-kira perusahaan ini melakukan manipulasi keuangan, laporan keuangan atau tidak, atau mungkin nggak melakukan manipulasi laporan keuangan, atau mungkin tetap melakukan atau mempercantik ya laporan keuangannya tapi tidak terlalu over. Nah caranya adalah kita dengan melihat dari laporan pajaknya pemirsa. Contohnya nih untuk PPH di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah sekitar 22%. Nanti tinggal kita cocokkan saja dari
nilai yang tertera kira-kira keluarnya atau pembayaran pajaknya itu sekitar 22% atau tidak. Jadi kita bisa nilai kira-kira ketika perusahaan ini melakukan window dressing atau mempercantik laporan keuangannya, ini over nggak sih dipercantiknya gitu ya. Jadi kita bisa nilai tuh dari laporan pajak perusahaan tersebut. Kemudian kalau bisa nih kita tetap memilih saham-saham dari emiten-emiten yang menjadi pendorong pergerakan IHSG. Contohnya yang big caps gitu ya, blue chip. Kemudian tadi juga Rizka Afriani menyebutkan kita bisa memilih saham-saham yang ada di dalam LQ45. Dan semoga